Di video kali ini saya akan menerangkan tentang materi estimasi biaya. Untuk pertemuan yang sebelumnya itu kan sudah saya kasih modul, itu mohon dipelajari. Dan untuk selanjutnya kali ini saya akan menerangkan tentang apa itu estimasi biaya. Mari kita langsung saja untuk materi di estimasi biaya. Nah, pengertian estimasi biaya. Estimasi biaya adalah penghitungan keutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak. Dan dalam melakukan estimasi atau perhitungan biayanya itu diperlukan yang pertama pengetahuan dan keterampilan teknis estimator. Di dalam estimator itu maksudnya ya seperti kayak membaca gambar, terus kemudian melakukan penghitungan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah personal judgment berdasarkan pengalaman estimator. Kemudian apa itu tujuan dari estimasi biaya? Yang pertama itu penting bagi manajemen untuk memahami bagaimana hubungan antara biaya dengan faktor-faktor yang memicu perubahan biaya. Kemudian yang kedua, estimasi biaya membantu manajemen untuk memprediksi berapa besarnya biaya pada level aktivitas yang direncanakan, termasuk menyusun perencanaan kegiatan dan menyusun anggaran. Kemudian ini ada definisi biaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Madiasno mengemukakan bahwa biaya dalam arti luas adalah penggunaan sumber-sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang yang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk objek atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sunarto mengemukakan bahwa biaya adalah harga pokok atau biaya yang dimanfaatkan atau digunakan untuk memperoleh pendapatan. Kita lanjut. Nah, ini ada tabel dari klasifikasi biaya. Ini grafiknya seperti gini. Maksudnya, ini ada biaya produksi. Ini terdiri dari apa saja? Biaya produksinya terdiri dari bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, lalu overhead atau BOP. Kemudian dari biaya bahan baku dan tenaga kerja ini jadi biaya utama, karena di biaya utama itu secara langsung ke bahan baku dan juga tenaga kerja. Kemudian biaya konversi ini terbagi dari tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik atau BOP. Lalu kalau biaya non produksinya itu terdiri dari biaya penjualan dan juga biaya administrasi. Ini yang biaya non produksinya. Kemudian, nah ini biaya produksi dibedakan menjadi 3, yaitu ada bahan baku atau direct material, terus biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, kemudian ada biaya overhead pabrik. Ini sudah saya terangkan dulu pada waktu materi klasifikasi biaya. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, dimana biaya bahan baku ini intinya tuh bahan bakunya untuk membuat suatu produksi atau suatu produk itu seperti apa. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung, karena untuk mengolah bahan baku kan membutuhkan seseorang atau membutuhkan orang dalam memproduksi. Nah, itu bisa dimasukkan dalam biaya tenaga kerja langsung. Kemudian untuk biaya overhead pabrik itu biaya pemeliharaan dalam penanganan. Kalau di pabrik itu biaya penanganan atau pemeliharaan aset alat-alat untuk produksi. Selanjutnya adalah biaya produksi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai apa itu biaya produksi, terdiri dari apa saja, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga BOP. Nah, ini penjabaran yang lebih spesifiknya. Biaya produksi untuk bahan baku dibedakan menjadi bahan baku dan bahan penolong. Kemudian bahan baku adalah semua bahan yang dapat diidentifikasikan dengan produk jadi yang dapat ditelusur ke produk jadi dan merupakan bagian terbesar dari biaya produksi. Jadi bahan baku merupakan biaya yang paling banyak untuk biaya produksinya.
Kemudian yang kedua adalah bahan tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja ini dapat dibedakan menjadi tenaga kerja langsung atau direct labor dan tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Tenaga kerja langsung adalah semua tenaga kerja yang melaksanakan proses produksi yang dapat ditelusur ke produk jadi dan merupakan bagian terbesar dari biaya tenaga kerja. Tenaga kerja tidak langsung adalah semua tenaga kerja yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Kemudian lanjut. Nah, sedangkan yang biaya overhead pabrik atau yang sering disebut juga dengan BOP adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik terdiri atas biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung lainnya. Nah, jadi misalkan kalau dalam hal ini contoh untuk biaya yang biaya tenaga kerja tidak langsung atau produksi tidak langsung itu contohnya misalkan ketika bagian logistik pengadaan barang itu memesan semen lalu dilakukan dengan menggunakan HP. Nah, biaya pulsa tersebut itu tidak dapat ditambahkan pada harga satuan yang dipesan. Terus contoh lainnya itu misalkan biaya operasional kantor proyek di lapangan seperti ada listrik, biaya air, telepon, gaji itu tidak masuk dalam biaya BPP, tidak secara keseluruhan gitu. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah hubungan dengan produksi. Di dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya utama atau prime cost adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi. Contohnya ya kayak tadi ada biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja langsung. Nah, seperti yang di grafik tadi. Kemudian untuk biaya konversinya, conversion cost, biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di grafik tadi, ada biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP atau biaya overhead pabrik. Seperti itu. Kemudian hubungannya dengan volume dibagi menjadi tiga, yaitu biaya variabel, biaya tetap, biaya campuran. 4 ini salah saya nulisnya. Biaya variabel, biaya tetap, campuran, dan juga biaya bertahap. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sementara secara per unit jumlahnya tetap. Contohnya itu biaya bahan baku bisa, dan juga biaya tenaga kerja langsung. Terus biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan, sementara per unitnya berubah jika volume kegiatan berubah. Biaya tetapnya biaya misalkan kayak kita menyewa gedung, biaya sewa gedungnya, kemudian biaya depresiasi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya biaya campuran dibedakan menjadi biaya semi variabel dan biaya bertahap. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya campuran itu misalkan kayak tadi ada biaya telepon, ada biaya listrik. Lalu biaya bertahap adalah biaya yang jumlah totalnya berubah setelah tercapai jumlah volume kegiatan tertentu. Bisa berupa gaji supervisi, gaji administrasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kemudahan yang ditelusur. Ini terdiri dari dua, yaitu ada biaya langsung atau direct cost, kemudian yang kedua biaya tidak langsung atau indirect cost. Ini sudah saya jelaskan di materi klasifikasi biaya, bisa ditonton di video di YouTube saya, di channel saya, itu di channel Dunia Bisnis dan Manajemen itu ada di video pertama kali, itu ada tentang menerangkan tentang klasifikasi biaya. Ini saya ulang sekali lagi, biaya langsung itu apa? Yang tadi dari komponen seperti ada lokasi pekerjaan, ketersediaan bahan, pelayanan, atau pekerja
dan waktu. Kemudian untuk biaya tidak langsungnya itu biaya yang tidak dapat ditelusur, contohnya kayak tadi biaya overhead pabriknya itu bagaimana. Kemudian ini ada departemen yang terjadi di estimasi biaya. Jadi di dalam estimasi biaya itu ada inti dari ada dari pokok-pokoknya atau penggolongan dari departemen-departemen yang khusus untuk menangani dari bagian produksi itu seperti apa, terus bagian untuk pemeliharaannya seperti apa, bagian untuk keuangannya seperti apa, dan sebagainya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang yang dua departemen, yaitu departemen produksi dan juga departemen jasa. Nah, di departemen produksi ini, dimana departemen ini secara langsung menangani proses produksi. Ini juga terdiri dari banyak sekali, bisa dari biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya, dan juga BOP-nya. Jadi biaya bahan baku, misalkan bahan bakunya itu untuk pembuatan itu sudah cukupkah untuk membuat suatu mie-nya, misalkan dalam satu hari bisa membuat mie 500 karton atau 500 dus ya, itu kira-kira cukup apa enggak. Nah, itu bisa ada departemen sendiri atau unit-unitnya tersendiri. Kemudian untuk departemen jasa, di mana departemen yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Ini bisa tentang pemeliharaan mesinnya atau pemeliharaan alatnya, bisa masuk di biaya overhead pabrik atau biaya OP. Dimana misalkan kalau contoh dari sini itu mungkin pabrik Noyorona atau pabrik rokok, dimana dalam 1 tahun itu kalau pabrik rokok itu pasti ada namanya 1 bulannya itu untuk istilahnya mesinnya itu ngaso atau istirahat. Jadi itu mungkin untuk pemeliharaan itu mungkin ada biayanya sendiri. Jadi untuk kemungkinan dalam 1 bulan itu mungkin dicukupi kayak ada dicek apanya yang benar-benar bisa membuat mesinnya itu kira-kira bisa berjalan dengan lancar untuk memproses produksinya, seperti itu. Jadi harus dipelihara atau istilahnya itu diservis supaya tidak terjadi kesalahan di selanjutnya. Nah, fungsi perusahaan pada estimasi biaya ini ada 4. Ada biaya produksi yang terdiri mungkin dari produksi dari bahan baku menjadi barang jadinya. Kemudian untuk biaya administrasi mungkin dari cara pengelolaan dari keuangannya bagaimana, atau pengelolaan dari semua yang mencakup dalam produksi tersebut. Untuk biaya pemasaran tidak usah terangkan lagi, berhubungan dengan distribusi atau pemasaran dalam sebuah produknya itu bagaimana. Untuk keuangan mungkin dari kalkulasi biayanya bagaimana, terus manajemen keuangannya seperti apa, itu dirinci bagaimana agar perusahaan itu bisa mendapatkan laba yang maksimal dan juga konsumen itu benar-benar puas dengan apa yang dibeli atau dikonsumsinya dalam hal produk yang dibelinya tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini materinya sudah selesai. Dan di pertemuan terakhir ini saya harap untuk tugas-tugas yang belum dikumpulkan bisa dikumpulkan melalui email saya. Karena karena ini merupakan sebuah penilaian juga untuk nanti ujian UASnya atau ujian akhir semesternya. Karena mungkin untuk pertengahan Januari ada ujian akhir semester UASnya, nanti saya informasikan kembali kepada kalian semuanya. Dimohon dengan sangat bagi teman-teman semuanya yang belum mengumpulkan tugas, dimohon dengan sangat untuk mengumpulkan tugas sebagai penilaian. Saya tunggu minggu depan atau 2 minggu lah, udah 2 minggu aja, 2 minggu lagi saya tunggu. Semoga terkumpul semua dari yang saya mengampu mata kuliah pengantar akuntansi dan juga manajemen kontrol biaya. Jadi bagi kalian semua yang memang belum mengumpulkan, dimohon dengan sangat bisa mengumpulkan dan kirim ke email saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.